perkenalkan nama saya Rending Fitriani Zai dengan NIM 240416042 dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi teknologi informasi, peran etika dan standar profesional di era digital. Nah, di sini agenda pembahasannya di sini ada 6. Yang pertama, definisi dan urgensi organisasi profesi teknologi informasi. Yang kedua, organisasi profesi teknologi informasi internasional. Yang ketiga, organisasi profesi teknologi informasi di Indonesia. Yang keempat, kode etik profesi TI. Yang kelima, sertifikasi dan standar kompetensi. Dan yang nomor 6, manfaat bergabung dengan organisasi profesi. Nah, yang pertama, definisi organisasi profesi teknologi informasi. Nah, apa itu organisasi profesi teknologi informasi? Organisasi profesi teknologi informasi adalah perkumpulan atau asosiasi yang menghimpun para profesional di bidang teknologi informasi untuk mengembangkan standar kompetensi, etika kerja dan wawasan profesional bersama. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, wadah profesional yang dimana tempat berhimpun para praktis akademis dan penelitian di bidang teknologi informasi. Dan yang kedua, standar kompetensi yang dimana standar kompetensi ini untuk menetapkan ukuran keahlian dan kualifikasi yang diakui di industri. Dan yang ketiga, etika profesi ini untuk menjaga integritas dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab profesional anggota. Nah, yang kedua adalah organisasi profesi teknologi informasi internasional. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, ini berkaitan tentang organisasi teknik terbesar di dunia yang mencakup ilmu komputer, telekomunikasi, dan elektronika yang diterbitkan standar IAA 802 atau Wi-Fi internet. Dan yang kedua adalah Association for Computing Machinery, yang dimana ini fokus pada ilmu komputer dan pendidikan teknologi informasi, dan ini diterbitkan di jurnal ilmiah bergengsi dan mengelola penghargaan Turing Award. Dan yang ketiga adalah Informasi System Audit and Control Association. Ini berfokus pada tata kelola teknologi informasi, audit sistem informasi dan keamanan cyber, mengelola sertifikasi CISA atau CISM. Dan yang keempat ada Project Management Institute. Ini organisasi manajemen proyek global yang mengelola sertifikasi PIMP yang diakui secara internasional di seluruh industri. Nah, di sini organisasi profesi teknologi informasi di Indonesia. Dan di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Ini menghimpun perguruan tinggi penyelenggara program studi informatika dan komputer di Indonesia. Dan yang kedua ada Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Nah, ini organisasi ini profesi teknologi informasi ini tertua di Indonesia. Anggota International Federation for Information Processing. Nah, yang ketiga, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ini menghimpun para ahli di bidang informatika dan sistem informasi untuk pengembangan kompetensi nasional. Dan yang keempat, Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia. Ini berfokus pada pengembangan industri piranti lunak dan telematika di Indonesia. Yang kelima, Indonesia Computer Emergency Response Team. Ini tim respons insiden keamanan cyber nasional yang menangani ancaman dan serangan digital di Indonesia. Dan yang keenam ada pengelola nama domain internet Indonesia. Ini lembaga yang mengelola nama domain, ID, dan bertanggung jawab atas infrastruktur internet di Indonesia. Nah, di sini ada kode etik profesi teknologi Indonesia. Nah, kita perlu tahu apa itu kode etik. Di sini kode etik adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku profesi teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya kepada publik, klien, majikan, dan sesama profesional. Dan di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, integritas.
Nah, di integritas ini bertujuan untuk jujur dan tidak menyesatkan, menghindari konflik kepentingan, dan melaporkan pelanggaran yang ditemui. Yang kedua ada kerahasiaan. Ini bertujuan untuk menjaga privasi data pengguna. Yang kedua tidak menyalahgunakan akses sistem. Dan ketiga perlindungan informasi sensitif. Yang ketiga ada tanggung jawab. Ini bertujuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan. Kedua, menolak proyek yang merugikan publik. Dan yang ketiga, mempertimbangkan dampak sosial sistem. Dan yang keempat ada kompetensi. Ini ada beberapa contohnya, terus mengembangkan keahlian, bekerja sesuai kapasitas kalian, dan belajar teknologi terkini. Dan yang kelima, profesionalisme. Ini harus ada beberapa contohnya, ini harus menghormati sesama profesional. Yang kedua, memberikan kredit pada karya orang lain. Dan yang ketiga, mendukung kolega berkembang. Dan yang terakhir ada kepentingan publik. Ini utamakan keselamatan pengguna. Yang kedua ada hindari sistem yang diskriminatif, dan yang ketiga kontribusi pada masyarakat. Dan yang kelima adalah ada sertifikasi dan standar kompetensi teknologi informasi. Dan di sini ada dua contohnya. Yang pertama itu jenjang sertifikasi internasional dan standar kompetensi nasional atau SKKNI. Nah, di sini ada jenjang sertifikasi nasional mulai dari dasar, menengah, manajerial, audit dan keamanan, cloud, dan advance. Dan yang kedua ada standar kompetensi nasional atau SKKNI yang di bidang IT itu mengatur dalam SKKNI yang ditetapkan Kemenaker RI. Yang kedua ada BNSP atau Badan Nasional Sertifikat Profesi mengeluarkan sertifikat kompetensi. Dan ada yang ketiga LSP TIK atau Lembaga Sertifikasi Profesi TIK Indonesia sebagai pelaksana uji kompetensi. Dan yang keempat jenjang KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 3 sampai 9. Dan yang keempat ada klaster uji. Ini di dalam bagian program DBA, network admin, dan sistem analisis. Dan ini bermanfaat untuk diakui pemerintah dan industri untuk rekrutmen atau karir. Yang keenam ada manfaat bergabung dengan organisasi profesi teknologi informasi. Yang pertama ada jaringan profesional yang terhubung dengan ribuan profesional teknologi informasi, membuka peluang kolaborasi, referensi kerja, dan rekrutmen yang lebih luas. Yang kedua ada pengakuan profesional. Ini sertifikasi dan keanggotaan diakui di industri sebagai bukti kompetensi dan komitmen terhadap standar profesional. Dan yang ketiga perlindungan hukum. Beberapa organisasi memberikan panduan etika dan advokasi yang melindungi anggota dari resiko hukum di tempat kerja. Dan contoh yang ketiga, akses pengetahuan. Mendapatkan akses ke jurnal ilmiah, standar teknis, webinar, konferensi, dan publikasi eksklusif dari komunitas global. Yang keempat, pengembangan karir. Ini program mentoring, pelatih, dan workshop membantu mempercepat pertumbuhan karir di dunia teknologi informasi yang dinamis. Yang terakhir ada inovasi bersama. Ini berkontribusi dalam pengembangan standar industri, riset bersama, dan solusi inovatif yang berdampak luas. Nah, di sini ada tantangan profesi teknologi informasi di era modern. Yang pertama ada di bagian dinamis, di mana ini perubahan teknologi yang cepat seperti AI, cloud computing, blockchain terus berkembang. Profesi teknologi ini harus terus belajar agar tidak tertinggal. Yang kedua ada di bagian kritis. Ini ada ancaman keamanan cyber yang dimana ini serangan ransomware, phishing, dan pelanggaran data semakin canggih dan sering terjadi di berbagai sektor. Dan yang ketiga ada di strategis atau kesenjangan kompetensi. Ini permintaan tenaga teknologi informasi berkualitas melebihi pasokan, atau sertifikasi dan organisasi profesi membantu menjembatani gap ini. Dan ada yang keempat yaitu ada etika. Ini etika AI dan privasi data. Ini penggunaan AI memunculkan pertanyaan etis, diskriminasi algoritma, privasi, dan akuntabilitas sistem otomatis. Nah, di kesimpulan di
Yang saya jelaskan dari awal itu ada 5. Yang pertama, organisasi profesi teknologi informasi ini berperan penting sebagai wadah pengembangan kompetensi, standar, dan etika profesi secara kolektif. Dan yang kedua, keberadaan organisasi seperti AII, ICM, IC, AACA di tingkat internasional dan Optikom, IPKIN, IAII di tingkat nasional untuk memperkuat ekosistem teknologi informasi Indonesia. Dan yang ketiga, kode etik profesi teknologi informasi menjadi landasan moral bagi setiap profesional dalam mengambil keputusan yang berdampak pada publik. Yang keempat, sertifikasi internasional dan SKKNI nasional memberikan pengakuan formal atas kompetensi yang dimiliki profesi teknologi informasi. Dan yang terakhir, bergabung dalam organisasi profesi teknologi informasi adalah investasi terbaik untuk karir, jaringan, dan kontribusi di era digital. Nah, sekian presentasi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih.